bahagia dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, nikmat sehat, ya, nikmat agama, nikmat segala nikmat yang Allah berikan. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Allah, Nabi yang memberikan syafaat di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah Ibu semuanya, kita bahas yaitu tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif itu ada diantaranya itu di dalamnya itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah ada segitiga restitusi. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Next, kita pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini ada disiplin positif. Ini ada foto kegiatan yang ada di sidang 2. Mungkin Bapak Ibu juga di sekolah sudah melakukan ya, atau sedang melakukan, lagi berjalan. Ini di sidang 2 ada yang disebut dengan Rabu membaca, ada Kamis itu bersih. Kamis bersih artinya gigi, kuku, dan kuping. Dan Jumatnya ada duha ngaji. Itu yang ada di Cidahu. Next. Perubahan paradigma belajar, apa itu perubahan paradigma belajar? Di situ kita sudah memahami, kita seorang pendidik, kita diibaratkan seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Berarti kita ini diibaratkannya petani. Next lagi. Apa itu? Ki Hajar Dewantara menyatakan, Ki Hajar Dewantara itu yaitu menteri yang pertama, menteri pendidikan yang pertama Indonesia merdeka, yaitu Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa, menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Diibaratkannya kita sebagai petani, ya bagaimana itu padi biar tumbuh subur? Bagaimana caranya? Berarti harus mendapatkan kondisi tanah, memelihara pupuknya. Langsung lagi. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkannya itu sebagai tempat bercocok tanaman. Ya, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas karena di suasana sekolahnya nyaman, tenang, tidak ada tekanan-tekanan, timbullah semangat untuk bersekolah. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekeliling terasa aman dan nyaman. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Berarti di sini murid harus merdeka. Merdeka di sini bukan berarti murid, Bu, saya ingin tidak mau belajar, tidak mau nulis, ya gitu. Merdeka di sini berarti murid dan gurunya harus merdeka lahir batinnya. Murid merdekanya tidak ada tekanan-tekanan ke sekolah datang, tidak ada rasa takut. Dan gurunya juga di sini kita harus
Jangan misalnya murid sudah merdeka, kita tidak merdeka. Kali kalau kita tidak merdeka lahir batin, apa yang terjadi sama murid ya Bu? Emosi. Iya. Merdeka dan aman, emosi. Jadi posisinya kurikulum merdeka kan ada merdeka belajar. Ternyata merdekanya itu lahir batin, di titik beratnya lahir batinnya. Jadi sekarang harus lahir batinnya merdeka, artinya tidak ada tekanan-tekanan, tidak sekolah itu dalam keadaan senang. Di sekolah menciptakan dulu itu harus menciptakan atau menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Warga sekolah itu ada terutama siswa, rekan-rekan, teman sejawat, saling belajar, bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter baik dan kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Lanjut, kita disiplin positif. Apa sih ada disiplin positif? Ada pertanyaan harus kita jawab ya dulu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif? Lanjut, kita kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan Bu ya? Pak Wawan, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah muridnya di kelas. Si Doni ya namanya. Beberapa anak di kelas 7A itu datang pada Pak Wawan mengeluhkan bahwa Doni itu seringkali meminta paksa bekal temannya, atau misalnya ada di sekolah itu makan bareng dan si Doni itu memaksa minta ke temannya. Menurut ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Wawan, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni itu melakukan hal itu apa ya? Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kebutuhan apa yang Mbak? Ternyata kebutuhan dasar manusia itu satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk kelancaran kesehatan, rumah dan makanan. Next lagi. Dipanggillah si Doni sama gurunya. Dalam kasus Doni dipanggil sama gurunya mungkin ya. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Pak gurunya itu adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanannya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Yaitu bertahan hidup. Jadi merebut makanan temannya karena lapar, mungkin tidak dikasih makan atau tidak sama ibunya tidak disediakan bekalnya, jadi dia merebut paksa. Ini adalah kasus Doni dengan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Next lagi. Duanya kebutuhan dasar manusia. Kedua berarti kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Coba orang seperti ini yaitu kebutuhan untuk disayangi atau diterima di lingkungannya meliputi hubungan koneksi sosial. Jadi kasih sayang berarti Doni itu apa sih kebutuhan dasar manusia itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apa jawaban Doni kalau misalnya seperti ini? Kita buka lagi. Dalam kasus di atas, apabila Doni dipanggil oleh Pak gurunya dan Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, mengambil bekal temannya karena dia dalam kasus ini Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya
jadi memperhatikan dia. Jadi kalau si Doni itu bukan lapar lagi nih. Di sini Doni tidak lapar, tapi dia senang, membutuhkan perhatian. Ya. Jadi Doni ditanya, ini membutuhkan rasa kasih sayang yang mau diperhatikan sama temannya. Next lagi, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Tadi ingin diperhatikan sama orang tua juga banyak Bu. Mau diperhatikan sama Itu sama teman supaya dilakukan ke orang tua. iya seperti itu karena butuh perhatian. Bagus Ibu, tepuk tangan. Jadi membutuhkan perhatian kasih sayang sama orang tuanya ya Bu ya. Kita kebutuhan ini lagi yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini ada kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebutuhan kebebasan. Next lagi, gimana nih jawaban si Doni? Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dalam kasus itu kita menanyakan kepada anak. Jangan sampai kita, Doni, kamu kan gitu tanya. Kenapa kamu? Ternyata si Doni satu, lapar. Kedua, ingin disayang. Ketiganya, kebebasan. Ingin merasakan makanan yang beraneka ragam. Jadi kita sebagai harus tahu siswa itu kenapa sih alasannya melakukan itu. Next lagi, kebutuhan dasar manusia ada 4 ya, kesenangan. Di sini ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Diibaratkan hewan di sini ya. Ada ini kesenangan. Bisa ada tingkat intelijensi tinggi seperti kalau di hewan itu ada anjing, lumba-lumba, primata. Seperti primata itu seperti ternak ya. Manusia tidak berbeda kata si Glasser ya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat melihat hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Next lagi, bagaimana jawaban Doni dengan kesenangan ini? Jawabannya, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja. Dan ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Kesenangan ya, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi dia itu membutuhkan apa? Kesenangan ya. Oh, si Doni mah ternyata melihat temannya marah, akhirnya keseserian lucu. Ternyata banyak kasus dan kejadian jadi anak itu ternyata mengambil sesuatu itu beda-beda. Next, kita lanjut ke posisi 5, posisi kontrol guru. Halo? Hai. Coba tepuk semangat. Masih ada pegang ininya nih, punggung temannya, punggungnya saling pegang, saling pegang kan? Udah saling pegang, ini mah laki-laki. Saling pegang, sekarang bersama-sama pijit, enak, 1, 2, 3.
Dan itu tekan mulutnya kan kuat. Jangan susah. Kita lanjut 5 posisi kontrol guru. Kayaknya berarti dengan kita ya Bu. Berhubungan dengan kita. Ayo. Next. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa sih ini? Yang dibahas. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita ada di posisi mana? Kita bahas satu-satu. Next. Satunya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum seharusnya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-muridnya lebih dalam lagi. Di sini ada posisi 5 posisi kontrol itu ada penghukum. Misalnya seperti ini Bu, kalau penghukum itu tidak sesuai aturan, ada anak yang masuk sekolah ternyata lambat, ya. Kita di sini posisinya sebagai apa nih? Kita sebagai seorang guru biasanya apa? Kalau ada anak yang lambat, sukanya apa? Ditanya terus apa? Sanksi. Tidak apa-apa Bu. Langsung ya. Kata Bu Amah, Bu, mengenakan sanksinya seperti apa? Tidak apa-apa. Ya? Tidak apa-apa. Misalnya seperti apa Ibu? Atau disuruh ini dulu, tapi kan biasanya belum merapinya masih banyak sampah. Ini dulu. Ambilkan dulu. Ya. Ambil itu sampahnya ya. Ya. Misalnya kita kalau penghukum itu langsung melotot ya Bu ya. Iya. Kamu kenapa ini melakukan ini? Silakan keluar lagi, tunggu pembelajaran yang akan setelah istirahat kamu baru masuk. Itu penghukum. Guru penghukum. Keluar kamu. Itu posisi penghukum. Jadi tidak ada aturan, langsung atau kamu membersihkan WC ya. Tak hormat, berak. Itu sebagai kita posisi penghukum. Next lagi. Pembuat rasa bersalah. Ada di sini guru pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya seperti ini. Ada murid yang berkhianat. Misalnya ada murid yang guru menerangkan di sini, murid itu ngobrol, ribut. Guru itu emang tidak marah Bu. Hai Hani, coba lihat ke sini. Ibu kan lagi menerangkan. Nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nanti gimana kalau ibu dipanggil Kak? Nanti kelas kita jelek. Nanti kelas kita tidak dapat nilai bagus atau kurang bagus lah kelas kita. Murid tersebut bagaimana perasaan? Merasa bersalah karena kita sebagai guru pembuat rasa. Ternyata pembuat rasa bersalah lebih bahaya dengan penghukum. Murid itu bisa jadi dia itu merasa tidak berharga lagi. Mungkin dia nantinya pulangnya, aduh gimana ya kelas aku. Kalau misalnya nervous, bisa menyakiti dirinya sendiri dan mental Bu. Jadi lembutnya mah Bu ya. Tadi maaf ya, waktu penghukum itu ada dampaknya ke anak. Anak bisa melakukan apa? Dendam. Kalau kita sebagai penghukum, anak itu akan dendam atau melukai orang lain. Kalau pembuat rasa bersalah, lembut nama. Kamu jangan seperti itu ya. Tapi ibu dimarahin sama kepala sekolah kalau misalnya kamu gawat-gawat, nanti gimana kamu? Lembut ya. Tapi dia itu nih ya. Pernah nggak melakukan seperti itu? Ternyata ada pembuat rasa bersalah lebih bahaya dengan penghukum. Dia bisa melukai dirinya sendiri dan orang lain juga. Mental. Jadi yang menjadi PR dia Bu. mental. Iya, dari pikiran dia kan merasa ditegur.
Jadi kita sebuah guru di situ pembuat rasa bersalah. Next lagi, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau gambaran-gambaran ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Di sini juga, kalau misalnya guru sebagai teman, ada juga dampaknya ke anak ternyata. Dampaknya itu, dia itu menurut kayak guru itu. Kalau ada guru lain, ya bukan guru saya, nggak mau. Jadi ada dampaknya juga ke anak. Next lagi. Pemantau. Kalau pemantau ini Bu, jadi pemantau tapi dia itu ada aturannya. Kalau di sekolahnya misalnya aturan hari Senin harus menggunakan sepatu warna hitam, ternyata ada seorang siswa tidak menggunakan sepatu warna hitam, dia warna coklat. Kalau guru pemantau, misalnya Bapak ini punten ya, sini, yang Pak, kenapa kamu hari Senin pakai sepatu warna coklat? Pak, saya kesiangan buru-buru dikira mau warna hitam, ternyata coklat. Saya mau pulang jauh. Guru pemantau, ini aturan sekolah, kamu harus pulang. Tapi Pak, kan saya jauh. Dengan konsekuensi guru itu, jadi mendekati hukum ya. Jadi kamu udah buka aja. Karena hari ini sebagai bukti kamu pakai coklat, kamu buka. Nanti saya ke kelas gimana Pak? Udah, seperti di kantor kamu kesana aja, karena konsekuensi sekolah kita kan hitam. Itu pemantau. Jadi sesuai aturan. Next lagi, ada ini kelima, berarti terakhir manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali dan kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi diri sendiri. Nanti kita belajar restitusi apa sih? Dibahas lagi nanti di sini di terakhir ini ya. Next lagi. Bapak Ibu punten. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita ada di posisi mana ya? Jawabannya ada di sini. Keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah nggak kita membuat keyakinan kelas? Coba kita lihat lagi di sini. Keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, tapi nggak harus dijawab, langsung ada jawabannya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk apa? Keselamatan. Kamu kenapa pakai helm? Keselamatan, Bu. Atau ditanya sama polisi, kamu menggunakan helm? Menggunakan apa? Buat apa? Keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda apa? Untuk kesehatan. Waktu zaman COVID kita menggunakan masker, padahal mah tidak enak, tidak nyaman. Karena apa? Keyakinan kita apa? Kita menggunakan masker waktu zaman COVID. Keyakinannya apa? Tidak tertular. Kesehatan. Jadi kita yakin bahwa menggunakan masker akan jauh dari penyakit atau tidak tertular. Kesehatan. Next lagi. Dari penyakit tubuh. Keyakinan kelas. Ini nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari
latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Jadi kita misalnya, oh iya ya, kita misalnya apa itu mentaati peraturan sekolah. Keyakinannya apa? Supaya belajarnya nyaman. Kalau kita mentaati tidak ada teguran-teguran. Next lagi, bagaimana keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterima dan ditentukan tersebut. Next lagi. Prosedur keyakinan kelas di sini ada satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah mencurahkan pendapat. Jadi keyakinan kelas itu tidak asal gurunya langsung nempel di sana. Berdiskusi dulu dengan misalnya dengan murid kita di kelas, apa keyakinan kita ya, biar disepakati. Setelah sepakat kita yakini. Jadi jangan misalnya tahu kalau misalnya kita ada di kesepakatan sama keyakinan kelas beda ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru langsung ditempel, tidak. Jadi bersama-sama dengan siswa. Apa sih kemauannya? Apa yang harus kita yakini? Mencatat semua masukan-masukan pada siswa-siswa, biarkan mereka berpendapat mau apa kamu di kelas, nanti dicatat atau bareng-bareng kita tampung pendapatnya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contohnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita jangan menggunakan kata jangan. Kalau bisa kalimat positif, berjalan di kelas atau koridor. Jadi hindari kata jangan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, tinjau kembali. Kalau misalnya sudah terbentuk pendapat siswa, kita tinjau kembali apa sih yang ada di situ sesuai tidak disepakati. Setelah disepakati diyakini, baru setelah diyakini kita buat bersama-sama, ditempel di kelasnya ya di kasron. Next lagi. Ini tadi udah tinjau keyakinan kelas, sama-sama sudah. Setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menjawab. Oh nah, ini udah bagus nggak, disepakati dulu ya, diyakini. Nanti kalau misalnya kita sudah diyakini, kita bersama-sama menjalankannya. Keyakinan sekolah atau kelas saja bisa diletakkan di sudah itu langsung. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Keyakinan kelasnya itu setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu senang. Keyakinan kelasnya. Tidak ada yang namanya ejek-ejekan, harus senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Keyakinan kelas 5, di sini ada contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati barang milik orang lain, berkomitmen terhadap sikap tugas, setiap tugas senantiasa membantu. Next lagi. Nih, sekarang kita terakhir nih Bu. Segitiga restitusi, apa sih itu segitiga restitusi? Masih berhubungan dengan yang tadi yang dibahas, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan dulu ya, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, keyakinan kelas. Di sini restitusi, apa sih itu restitusi? Restitusi itu seperti ini. Misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan. Misalnya Yunita kelas 6, waktu hari Senin dia
melanggar peraturan, tidak mengikuti tidak memakai atribut lengkap. Sebagai gurunya saya memanggilnya ke kantor. Ini kegiatannya dengan restitusi. Memanggilnya ke kantor, ternyata kita jangan sampai kamu langsung ya. Kamu tadi tidak misalnya, kenapa kamu tadi ada di barisan khusus? Misalnya, kita panggil anak itu ke kantor, kalau bisa sama temannya juga jangan sampai ada yang tahu. Kita panggil anaknya ke kantor, lalu seperti ini. Bertanyanya kita seperti ini. Yunita, kamu tahu nggak dipanggil ini ke kantor? Oh iya Bu, waktu Senin kemarin saya ada di barisan khusus, tidak memakai atribut lengkap. Kalau boleh tahu, kenapa Yunita? Misalnya seperti ini. Waktu minggu kemarin juga Ibu lihat kamu juga ada di barisan khusus. Dia itu bilang, ya Bu, saya lupa lagi, tidak memakai topi. Kita tanya alasannya, kenapa kamu melakukan itu? Nanti dia, misalnya, kita tanya lagi, apakah perbuatan itu baik tidak? Tidak Bu, salah, karena saya tidak menggunakan atribut. Kalau perbuatan itu menurut Yunita salah, berarti kamu bagus ya Naya menyadarinya. Kita itu kamu itu bagus ya menyadarinya. Iya Bu, saya menyadarinya karena saya lupa. Boleh tahu Ibu? Misalnya boleh tahu alasannya, kita tanya alasannya. Kamu tahu nggak alasannya? Kamu boleh tahu Ibu alasannya kamu seperti itu? Iya Bu, waktu misalnya pas malamnya saya kurang persiapan Bu, itu saya kesiangan. Tidak apa? Tidak memakai atau lupa kebawanya. Kita bilang, iya Yunita, manusia itu tempat masalah dan hilaf, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu telah melakukan kesalahan. Apa kewajiban kamu setelah melakukan kesalahan? Nanti dia berpikir, oh Bu, ya kewajiban saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Seperti itu siswanya. Kalau misalnya boleh tahu kenapa sih kamu melakukan itu misalnya, jadi tanya alasan siswa tersebut. Dan siapa yang minta nantinya kamu bisa nggak bisa bantuan ke orang lain? Bisa Bu, siapa yang bisa mengingat